Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai klasifikasi Echinodermata. Selamat menyaksikan. Kelas asteroide, di mana kelas ini memiliki tubuh yang terdapat duri tumpul dan pendek, di mana duri tersebut ada yang termodifikasi menjadi bentuk seperti catut yang disebut pedicelaria. Contohnya yaitu Protoriaster nodosus, di mana klasifikasi dari spesies ini yaitu Kingdom Animalia, Phylum Echinodermata, kelas Asteroidae, Ordo Falfatida, famili Presterida, genus Protoriaster, dan spesies Protoriaster nodosus. Kelas asteroida memiliki dua bagian tubuh, yaitu bagian aboral dan bagian oral, di mana bagian oral itu disertai dengan mulut, kemudian bagian aboral itu disertai dengan anus. Kemudian kaki ambulakral pada hewan ini berfungsi sebagai alat gerak dan alat pengisap. Sistem ambulakral asteroide terdiri dari metropolit yang merupakan lempengan berpori pada permukaan cakram pusat di bagian dorsal tubuh. Saluran cincin terdapat di rongga tubuh cakram pusat. Saluran radial merupakan cabang saluran cincin ke setiap lengan. Dalam kelas asteroide memiliki beberapa ordo. Ordo yang pertama yaitu Platysterida, mana pada ordo Platysterida ini merupakan ordo yang primitif, memiliki kaki tabung tanpa pengisap. Contohnya yaitu Luidia species, yaitu ordo Pachyllosida, di mana anggota dari ordo ini memiliki 5 lengan. Kaki tabung terdiri dari 2 baris tanpa pengisap. Kemudian Pedicelaria berbentuk spinoform. Lempeng marginal terdiri atas lempeng supermarginal dan inferomarginal. Contohnya yaitu Asteropecten. Yang ketiga yaitu ordo Falfatida, di mana anggota ordo ini memiliki 5 lengan. Kaki tabung terdiri dari 2 baris tanpa pengisap. Pedicelaria memiliki bentuk yang berbeda-beda dan lempeng marginal berkembang dengan baik. Contoh dari anggota ordo ini yaitu Lynchia species. Keempat yaitu ordo Spinolosida, di mana anggota dari ordo ini pada bagian aboralnya itu terdapat duri-duri halus, memiliki kaki tabung dengan alat hisap, tidak memiliki pedicelaria, dan tidak memiliki lempeng marginal yang jelas. Contohnya yaitu Henrikia. 5. Ordo Forcipulata, di mana anggota ordo ini memiliki pedicelaria bertangkai, memiliki kaki tabung yang tersusun 4 baris dengan alat penghisap, tidak memiliki lempeng marginal. Contohnya yaitu Asterias. 6. Ordo Brisingida, memiliki lengan bebas bergerak yang digunakan sebagai senjata untuk menangkap makanannya. Juga memiliki cincin cakram yang menyatu dan memiliki organ pedicelaria berada di sepanjang sisi lengan. Kemudian tubuhnya berwarna terang. Sepanjang lengannya itu memiliki ribuan kaki tabung, di mana pada ordo ini terbagi atas 2 kelas, yaitu Brisingidae dan Ferelidae. Contohnya yaitu Novidinia species. Ordo Notomiotida, di mana ordo ini pada bagian dalam permukaan tubuhnya itu bagian samping lengan terdapat otot longitudinal, memiliki lengan yang lurus dan mengecil dengan cakram tengah yang relatif kecil. Organ pencernaan dan reproduksinya terdapat dan terpusat di bagian cakram tengah, tidak memanjang ke lengan seperti bintang laut jenis lainnya. Yang kedua adalah kelas Echinidae. Echinidae ini tubuhnya dilapisi oleh banyak duri dan tersusun atas zat kapur. Durinya ada yang panjang dan lancip, dan juga ada yang pendek dan tumpul. Selanjutnya yaitu klasifikasi dari bulu babi atau Diadema cetusum, di mana kelasnya itu yang merupakan Echinidae, kemudian ordo Chidaroidae, kemudian untuk familinya Diadematidae, kemudian genusnya Diadema, kemudian spesiesnya Diadema cetusum. Untuk ciri morfologi dari Echinidae ini sendiri yaitu pertama, tubuhnya berbentuk bulat seperti bola, seperti mangkok, oval, atau bentuk jantung. Yang kedua yaitu tidak mempunyai lengan.
Kemudian, tubuhnya tertutup oleh spina atau duri yang dapat digerakkan. Yang keempat yaitu anusnya terletak di pusat tubuh pada permukaan aboral. Nah, yang kelima yaitu mulutnya terletak di daerah oral dan dikelilingi oleh 5 buah gigi, seperti yang ditunjukkan pada gambar di. Untuk bagian anatomi dari Echinoderm dapat dilihat dari penunjukan gambar di atas, di mana letak usus, kemudian letak lentera Aristoteles dapat kalian lihat, kemudian letak ampula dapat kalian lihat, terus letak lambungnya dapat dilihat dengan jelas, dan juga terdapat donat juga. Nah, setiap duri yang menutupi permukaan tubuh merupakan bentuk kristal dari CaCO3 yang ujung pangkalnya agak melebar, tempat sendi dengan tuberkulum. Pangkal duri itu terikat dengan otot sehingga duri dapat digerakkan. Beberapa jenis Echinoderm memiliki kelenjar racun. Anus terletak di antara lempengan kapur yang besar, mengandung 2, 4, atau 5 genital. Mulut yang besar terletak di daerah oral, dikelilingi oleh 5 gigi yang kuat dan tajam. Untuk kelas dari Echinoderm ini terbagi menjadi 8 ordo, di mana yang pertama yaitu ordo Chidaroidae, di mana Chidaroidae ini memiliki ciri tempurungnya bulat dan keras, tidak mempunyai insang, memiliki duri primer dan duri sekunder pada pelat interambulakral yang terletak berjauhan. Nah, contohnya yaitu yang dilihat pada gambar di atas, yaitu Chidaris sp. Yang kedua yaitu ordo Echinotrudae, di mana cirinya yaitu tempurungnya lentur, bagian dalam duri bolong seperti pipa, permukaan duri halus dan licin, insangnya kecil, bahkan tidak ada. Nah, contohnya itu Enituria sp yang dilihat pada gambar di atas. Yang ketiga yaitu ordo Diadomatoideae, di mana memiliki ciri tempurung keras dan lentur, bagian durinya bolong seperti pipa, permukaan duri terdapat duri-duri kecil. Nah, contohnya yaitu Diadema sp. Ordo yang keempat yaitu Salenoida, di mana ordo ini memiliki ciri pelat analnya besar sehingga anus tidak terletak di tengah perikfrog, di mana contohnya yaitu Acrosalenia sp. Nah, yang kelima yaitu ordo Arbacoida, di mana Arbacoida ini memiliki ciri periproknya terdiri dari 4 atau 5 pelat, kemudian contohnya yaitu Arbachia sp. Nah, ordo yang keenam yaitu ordo Echinoida, di mana ordo ini memiliki ciri tonjolan pada tempurung tidak berpori, kemudian alur tempat insangnya dangkal, dan juga kemudian contohnya yaitu Echinus sp dan Strongly Chatrotus sp. Nah, pada gambar di atas yaitu merupakan contoh dari Strongly Chatrotus. Ordo yang ketujuh yaitu ordo Clypestotroida, di mana Clypestotroida ini memiliki ciri di daerah oralnya ambulakral lebih lebar daripada interambulakral. Nah, contohnya yaitu pada Clypeaster sp. 8 yaitu ordo Spathongoida, di mana bentuk tubuh oral agak panjang, kemudian pusat oral bergeser ke anterior. Petaloid kadang-kadang tersembunyi dalam alur. Contohnya yaitu Spathanus sp, Meoma sp, dan juga Echinocardium sp, di mana pada gambar ini dicontohkan yaitu Spathanus sp. Yang ketiga adalah kelas Ophiuroidae. Klasifikasi bintang ular atau Ophiuroidae nereidina adalah sebagai berikut. Kingdomnya Animalia, filumnya Echinodermata, kelasnya Ophiuroidae, ordonya Valvatida, familinya Ophiutrichoidea, genusnya Ophiutrichoides, dan spesiesnya adalah Ophiuroidae nereidina. Pada bagian dalam dari ruas-ruas lengan, sebagian besar terisi osikula. Osikula yang tertanam pada bagian proksima atau dekat tubuh bentuknya silindris, dan pada bagian distal bentuknya cembung, sehingga penyokong tubuh itu berbentuk sendi peluru. 4 otot antara osikula silindris itu memungkinkan dengan dapat dibengkokkan. Kaki tabung tanpa pengisap dan tidak berfungsi sebagai alat gerak, akan tetapi bertindak sebagai alat sensoris dan membantu sistem respirasi. Tidak mempunyai pedicellaria dan anus. Mulut terletak di pusat tubuh dan dikelilingi oleh 5 kelompok lempeng kapur yang berfungsi sebagai rahang. Alat pencernaan makanan terdapat di dalam bola cakram.
Lambung bentuknya seperti kantung, tak memiliki sekum atau anus. Bahan makanan yang tidak dicerna dikeluarkan kembali melalui mulut. Organ respirasi terdiri dari 5 pasang kantung bursa. Kantung tersebut selain berfungsi sebagai organ respirasi, juga berfungsi untuk menerima saluran gonad. Sistem ambulakral sama dengan sistem ambulakral pada asteroide. Madreporid terletak di daerah permukaan dekat mulut. Jenis kelamin terpisah. Fertilisasi eksternal. Hasil pembuahan akan menghasilkan larva makroskopis yang disebut Pluteus atau memiliki lengan bersilia. Kemudian akan mengalami metamorfosis menjadi suatu bentuk seperti bintang laut dan akhirnya menjadi bintang ular laut. Kelas Ophiuroidae terbagi menjadi 3 ordo, yaitu 1. Ordo Ophiuroidae yang memiliki lengan-lengan yang sederhana, kebanyakan berjumlah 5, osikula lengan bersendi dengan lubang dan tonjolan, diskus dan lengan tertutup oleh sisik-sisik, duri-duri pada lengan menuju lateral dan dilanjutkan keluar atau ke atas dari ujung-ujung lengan. Madreporti tunggal, contohnya Ophiutrix species. Yang kedua, ordo Oegophiurida, kebanyakan merupakan spesies dari era Paleozoikum yang telah punah. Tinggal satu spesies di laut dalam, yaitu dari genus Ophiuchanops species. Yang ketiga adalah ordo Prinopridia, pisin pusat tertutup kulit, tameng di bagian dorsal tangan tidak ada. Contohnya Ophiomyxa species dan Gorgonocephalus species. Yang kelima yaitu kelas Holoturoidea, di mana memiliki klasifikasi Kingdom Animalia, filum Echinodermata, kelas Holoturoidea, ordo Aspidochirotida, famili Holoturida, genus Holoturia, dan spesiesnya yaitu Holoturia sp. Kelas Holoturidea memiliki 6 ordo. Yang pertama itu ordo Apodida, di mana Holoturoidea jenis ini termasuk ordo yang hidup pada lautan dalam dan merupakan ordo terbesar dari kelas Holoturoidea. Ordo ini terdiri dari 3 famili, di mana Holoturoidea jenis ini memiliki tubuh oval memanjang sampai 3 meter, yaitu pada Synapsida makul berbentuk seperti cacing atau ular. Nah, bentuk tubuhnya beradaptasi untuk dapat menyenali melalui endapan dan terkadang serupa dengan cacing tanah. Mulutnya dikelilingi oleh 10-25 tentakel yang menyirip. Tidak memiliki kaki, tabung, sehingga dinamakan sesuai nama ordonya itu Apidida, yang artinya tidak memiliki kaki. Sedangkan pergerakannya dengan merangkak pada endapan. Oleh karena itu, jenis ini membutuhkan bagian belakang yang datar. Anggota dari ordo ini memiliki circum oral ring dan tentakel, tapi tidak memiliki kaki, tabung, atau radial kanal. Jenis ini pula memiliki pohon respirasi yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas, seperti pada ordo lainnya, namun dapat bernafas dan mengeluarkan sisa atau residu nitrogen melalui kulit mereka. Famili dari ordo ini yaitu famili Chiridotidae dan Myriotorocidae dan Synaptidae. Yang kedua yaitu ordo Aspidochirotida, di mana jenis Holoturoidea ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan jenis lain, yaitu permukaan yang rata seperti daun, namun tanpa pelengkap yang lebar seperti yang ditemukan pada ordo Elasipodida. Holoturoidea jenis ini tidak memiliki otointrover atau rektrator. Nah, kaki tabungnya sering berbentuk tunggal dengan garis yang jelas. Jenis ini memiliki 15-30 tentakel yang berbentuk perisai yang mengelilingi mulut. Nah, dinding tubuh yang tebal dan kasar yang berisi osikel, termasuk beberapa berbentuk seperti kotak. Nah, jenis ini memiliki pohon respirasi untuk pertukaran gas. Otot-otot yang melintang ke bawah tubuh diatur menjadi 5 pasang tanda. Nah, Holoturoidea jenis ini dapat menembakkan benang puting yang lengkap yang dikenal sebagai Cuvierian tubulus dari organ klokas yang berfungsi untuk mengalihkan perhatian atau menghindari predator. Jenis ini banyak ditemukan terkena lingkungan air yang dangkal. Adapun famili dari ordo ini yaitu famili Holoturida, Mesoturidae,
Stichopodida, dan Sinalichidae. Yang ketiga yaitu Ordo Dendrochirotida, di mana anggota ini memiliki tentakel yang bercabang dan suspension fodor. Suspension fodor ini adalah kemampuan makan dengan menyaring suspens material dan partikel makanan dari air, di mana memiliki organ khusus yang berfungsi sebagai penghisap dan penyaring. Tentakel yang bercabang memiliki karakter dengan 10 sampai dengan 30 cabang yang kadang-kadang bercabang 2 sampai 3. Nah, jenis ini juga memiliki struktur cincin yang terdiri dari 10 piring kapur yang berputar-putar. Difaring memiliki otot retraktor dan introvert, yang berarti dapat menarik kembali tentakelnya ke dalam mulut ketika tidak ada aktivitas makan. Dinding terdiri dari osikel yang lebar dan tersusun secara halus dengan beberapa osikel. Mangsa dari Holoturidea jenis ini ditangkap dengan menggunakan tentakel yang lengket dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Larvanya adalah Lectithoroptic, tidak makan tapi hidup pada materi dan bertelur sampai menetas menjadi larva muda. Contoh salah satu dari famili dari ordo ini yaitu Pseulidae. Yang keempat yaitu Ordo Elasipoda, di mana ordo ini memiliki bentuk yang tidak biasa dibandingkan dengan bentuk Holoturidea jenis lainnya, karena tubuhnya memiliki banyak tambahan seperti adanya papila dan tentakel yang seperti lembaran daun. Meskipun banyak spesies yang vintage, namun pada beberapa adalah pelagik dan beberapa memiliki bagian yang telah termodifikasi menjadi sirip dan layar. Nah, sebagian besar hidup menghuni lingkungan laut dalam. Ordo ini terdiri dari 5 famili yaitu Deimatidae, Letmogonidae, Psychoropodidae, Elpidida, dan Pelagotorida. Yang kelima yaitu Ordo Pulpadida, di mana bentuk tubuh dari ordo ini adalah fusiform dan tidak seperti Holoturidea lainnya. Nah, tubuh bagian belakangnya menyempit dan membentuk sebuah ekor yang berbeda meskipun memiliki tentakel di sekitar mulut berasal dari sistem pembuluh air. Nah, jenis ini tidak memiliki kaki tabung karena masih berhubungan dengan apodida. Nah, jenis ini memiliki 15 cabang tentakel dan tubuhnya yang kokoh, memiliki tentakel ampula dan pohon respirasi jenis dari paru-paru air yang melekat pada kloaka. Osikel terdiri dari piringan kapur yang tertanam di kulit dan memiliki karakter tiap jenisnya, berbentuk seperti meja, jangkar, fusiform, batan, dan berlubang, tetapi tidak melingkar. Nah, adapun ordo ini terdiri dari 4 famili yang hidup di perairan dangkal dan laut dalam seperti Molpadida, Caudinida, Gepiroturida, dan Eupyrgida. Yang terakhir yaitu ordo Dactylorhizotida, di mana ordo ini memiliki bentuk tentakel digital. Nah, ordo ini terdiri dari 3 famili yang ditemukan di laut, yaitu Psiloturida, Phanehelida, dan Rhopalodinida.